Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli mangga. Barang siapa jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberi nikmat sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada buah hatinya Siti Aminah, mutiaranya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, yang tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk berpuisi apalagi bernyanyi, tetapi berdirinya saya di sini akan menampilkan sebuah kultum yang berjudul menumbuhkan rasa qanaah di dalam kehidupan. Sebelum ana memulai kultum ana, apa sih arti qanaah itu? Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebuah sifat terpuji yang menjadi trademark para nabi, para rasul, serta para wali Allah. Bila qanaah terpatri kuat di dalam tubuh seorang hamba, maka sungguh begitu indah kehidupan ini. Ia merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Ia tidak terobsesi dengan kesenangan dunia, kemewahan dengan uang yang bergelimang, rumah mentereng, mobil mewah, saham tertanam di mana-mana, dan lain sebagainya. Ketika seseorang ikut untuk meraup kelombaan, untuk meraih keistimewaan dengan ambisi dan obsesi yang tak terkendalikan, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana bisa meraih itu semua, meraih kesenangan dan kemewahan dengan tidak memikirkan caranya baik atau buruk, melanggar aturan atau tidak. Yang ada dalam benaknya adalah pokoknya saya harus kaya, harus punya jabatan, harus punya mobil mewah, supaya semua orang hormat dan patuh terhadapnya. Ini adalah sifat rakus yang jika obsesi dan keinginannya gagal, maka ia akan frustasi, tertekan, dan akhirnya stres. Lalu permasalahan hidup mulai muncul, dari kesehatan yang terganggu, keluarga berantakan, anak-anak broken home, hingga akhirnya ia harus mengakhiri kehidupannya dengan cara yang tragis, yaitu gantung diri. Orang yang qanaah akan terjauhkan dari perasaan ambisius, karena ia merasa bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik menurutnya. Ia tidak terobsesi untuk mengumpulkan harta benda. Harta benda yang ada sudahlah cukup. Orang yang qanaah akan terjauh juga dari perasaan stres dan frustasi, karena ia menyadari orang yang qanaah akan terjauhkan dari perasaan stres dan frustasi, sebab yang ia pikirkan hanyalah menyambung kehidupan di akhirat nanti. Sesungguhnya orang yang qanaah itu akan terjauhkan dari rasa khawatir, rasa tergesa-gesa, karena akan dikejarnya oleh kekuatan yang akhirnya akan menumbuhkan rasa takut pada diri seorang. Misalnya seperti perusahaannya untung besar, program proyek miliaran rupiah, tiba-tiba uang yang ada di depan mata lenyap begitu saja. Di saat itulah hati mulai goyang, perasaan gamang, stres, frustasi, dan akhirnya masuk rumah sakit. Lalu apa yang ketika terjadi di rumah sakit? Para ahli medis, para bidang kedokteran pernah berkata, orang yang masuk rumah sakit itu belum tentu nyawanya akan terselamatkan. Lalu apa yang ketika terjadi di rumah sakit? Yang terjadi adalah mati. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW,
tentang terobsesinya manusia dengan kemewahan harta. Sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, lau anna libani adama min wala adin la ahabba ayyakuna ilaihi mithluhu wala yamla'u nafsabna illa turabu wallahu yatabu ala man taba, yang artinya sesungguhnya ketika anak Adam memiliki satu lembah yang penuh dengan harta, pasti ia ingin memilikinya sepertinya lagi. Padahal yang memenuhi diri anak Adam adalah tanah kubur, dan Allah maha menerima taubat orang-orang yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Abbas. Hadirin yang berbahagia dan teman-teman senusantara, qanaah memang mudah untuk diucapkan namun sulit untuk dipraktekkan, terutama di zaman yang penuh dengan kegilaan, yaitu ya zaman sekarang. Banyak para alim ulama, para guru-guru, para ustadz-ustazah, serta para kiai ibu nyai. Mereka memberi nasihat pendek seperti atau kata, bersikaplah qanaah agar dirimu tenang di akhirat dan di dunia. Nasihat tersebut tidak terdengar, bahkan tidak menyadarkan diri seorang hamba. Yang ada dalam pikirannya, apa sih pentingnya qanaah? Buat apa qanaah? Kan hidup di akhirat masih lama. Apa kata mereka? Yang hanya amarat tersebut masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sebenarnya apa sih dasar utama untuk menumbuhkan rasa qanaah di dalam tubuh seorang hamba? Dasar utamanya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat serta anugerah kepada kita. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah Al-Quran Surah Ibrahim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Sebaliknya, ketika kamu kufur, maka akan aku datangkan azab kepadamu. Dari firman Al-Quran tersebut di atas, kita sudah mengetahui bahwa kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita kufur, Allah akan datangkan azab kepada kita. Kita sebagai umat muslim seharusnya mensyukuri atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya berfoya-foya dengan harta dan benda. Buat apa harta benda kalau hanya hidup di dunia permainan belaka, hanya senda gurau yang hanya melalaikan manusia dari menuju ke zaman yang azali. Padahal hidup di dunia adalah jembatan menuju akhirat nanti. Kita bisa melihat orang-orang di bawah kita. Sekarang kita bisa makan, belum tentu orang di bawah kita bisa makan. Kita bisa naik motor, bisa naik mobil, belum tentu orang di bawah kita bisa naik mobil. Terutama untuk para santri. Sekarang para santri bisa sekolah di pesantren, belum tentu anak di luar sana bisa sekolah di pesantren. Seharusnya kita bisa menyadari itu semua. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Inti kultum dari saya adalah marilah menumbuhkan rasa qanaah di dalam kehidupan kita. Hada anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.